Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua KPU RI, Bapak Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu RI yang diwakili oleh Bapak Puadi, yang kami hormati Ketua Harian Kompolnas, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Beni Joshua Mamoto, Ketua Dewan Pers diwakili oleh Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, Mas Toto, terima kasih. Ketua KPI diwakili oleh Ibu Elia, terima kasih Bu. Ketua Komisi Informasi Publik diwakili oleh Bapak Syawaludin, terima kasih. Pak Wakapolri, Komjen Pol Dr. Andes Agus Adrianto, dan tentunya seluruh beserta seluruh penjabat utama Mabes Polri. Yang saya hormati para penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Sisno Adiwinoto, Profesor Dr. Indria Samigu, Dr. Khairul Huda, Bapak Fahri Ahli, Profesoris Hermawan Sulistyo, Dr. Insinyur Adi Indrayanto, Ibu Rustika Herlambang, Bapak Ifdal Kadim, Bapak Andi Subiakto, dan Irjen Pol Dr. Andes Haryanto Sutadi. Yang saya hormati Kapuspen TNI, Bapak Brigjen TNI Nugroha, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Bapak Heri Kurniawan, yang mewakili Presiden Direktur PT Astra, Bapak Yudi Ashari Putra, yang saya hormati seluruh pimpinan redaksi media yang berkenan hadir pada hari ini, para pimpinan dan direktur eksekutif lembaga survei yang kami hormati, para ketua organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta badan eksekutif mahasiswa yang kami hormati, para pemenang lomba pengawasan melekat dan pemenang lomba Quick Win Presisi tahun 2023, rekan-rekan Kapolda, saya lihat ada beberapa yang hadir, dan mungkin juga ada yang tersambung secara virtual, serta hadirin dan tamu undangan acara rilis akhir tahun Polri 2023 yang berbahagia. Tentunya tadi sebenarnya sudah ditayangkan di kaleidoskop untuk gambaran yang akan kami sampaikan, namun versi lengkapnya karena ini memang menjadi bagian yang harus kami sampaikan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terkait dengan kinerja Polri selama 1 tahun. Mohon izin kami memperjelas dengan versi lebih lengkapnya, namun mohon izin memakan waktu agak panjang, jadi mohon maaf kalau nanti agak menyemukan. Namun demikian memang ini bagian dari tanggung jawab yang harus kami laksanakan. Salam presisi. Pertama-tama tentulah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir pada acara press release akhir tahun 2023, dan tentunya ini adalah momentum bagi kami untuk mencapaikan capaian kinerja sepanjang tahun 2023 dan juga wujud akuntabilitas serta transparansi kami kepada masyarakat sebagaimana slogan kami, transformasi menuju Polri yang presisi. Sebelum kita melanjutkan pemaparan, tentunya dalam kesempatan ini kita menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan 856 pegawai negeri pada Polri, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita sepanjang tahun 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan, pengabdian dan pengorbanan, serta
keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya atas nama pimpinan Polri, tentunya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh personil Polri yang telah melaksanakan tugas sebagai Bayangkara Negara sepanjang tahun 2023. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, TNI, Kementerian Lembaga, pemerintah daerah, tokoh-tokoh, aktivis, lembaga saudara masyarakat, ormas, guru, mahasiswa dan segenap elemen bangsa yang telah memberikan dukungan penuh kepada kami sehingga Polri dapat senantiasa menjawab berbagai harapan masyarakat dengan presisi. Kami laporkan bahwa secara umum stabilitas Kamtibmas Indonesia tahun 2023 dalam situasi yang cukup kondusif dan alhamdulillah berbagai tantangan juga bisa kita selesaikan meskipun kondisi dunia kita tahu dalam situasi ketidakpastian, dan ini juga berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa situasi global yang masih penuh dengan ketidakpastian, geopolitik yang juga tidak semakin baik, dan perubahan iklim yang juga semakin nyata, ini tentunya menjadi tantangan yang semakin kita lihat dan kita rasakan. Seperti kita ketahui bersama, sejak awal tahun kita dihadapkan dengan tantangan gejolak ekonomi global karena krisis pangan akibat supply shock dan adanya perang Rusia Ukraina yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan kita rasakan sampai dengan saat ini. Persaingan Amerika Serikat China juga menjadi tantangan tersendiri di mana kebijakan pengetatan impor dan dorongan dedolarisasi oleh China ini juga berdampak terhadap peta perekonomian negara-negara dan tentunya juga termasuk Indonesia. Kemudian tantangan perubahan iklim global, PBB mengatakan bahwa suhu bumi telah meningkat 1,2 derajat Celcius dibandingkan saat masa pra-industri, dan jika suhu ini meningkat lebih dari 1,5 derajat maka akan terjadi fenomena global boiling. Kemudian Oktober 2023 kita dikejutkan dengan pecahnya kembali peristiwa di Gaza, perang Palestina ataupun Hamas melawan Israel, yang tentunya ini mengakibatkan situasi dunia semakin terpolarisasi dan krisis kemanusiaan juga tidak dapat kita hindari. Berdasarkan analisa Bloomberg kemarin 2023, perang Palestina melawan Israel berpotensi mengganggu perekonomian dunia dan bisa menyebabkan resesi global jika ini tidak segera terselesai. Dan kita lihat ada tiga skenario yang kemungkinan bisa muncul, yaitu conflict war, proxy war, dan direct war. Ini adalah tantangan kita ke depan yang tentunya akan berdampak ke Indonesia. Berbagai pembangunan strategis tersebut tentunya berdampak terhadap situasi perekonomian global. Pada Oktober 2023 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 naik sebesar 2,9%, sedangkan untuk tingkat inflasi sudah berada di angka 5,8%. Kemudian menurunnya proyeksi ekonomi dan meningkatnya inflasi disebabkan karena berbagai hal, khususnya karena kenaikan harga komoditas akibat adanya supply shock. Oleh karena itu, Bank Sentral meningkatkan suku bunga acuan atau Fed saat ini ada di level 5,25 sampai 5,50% atau tertinggi di dalam 22 tahun terakhir. Ini yang terjadi. Hal ini harus diantisipasi karena diikuti oleh fenomena higher for longer yang biasa menyebabkan terjadi capital flowing back to United States, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar tentunya akan terus melemah. Di samping kebijakan ekonomi Amerika, perekonomian juga semakin tertekan, perekonomian dunia juga semakin tertekan akibat kebijakan proteksionisme dari sejumlah negara. Sampai dengan saat ini terdapat 19 negara yang menerapkan kebijakan proteksionisme berupa pembatasan ekspor pangan. Berbagai fenomena yang ada
terdapat 25 negara terancam gagal bayar utang, 96 negara menjadi pasien IMF, dan 250 juta orang di 58 negara mengalami kerawanan pangan akut dan membutuhkan bantuan pangan besar. Dengan itu tentunya fenomena ini menggambarkan bahwa situasi perekonomian dunia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Seluruh negara di dunia berlomba untuk melakukan langkah yang cepat dan adaptif guna menjaga stabilitas perekonomian negaranya di tengah tekanan gejolak ekonomi global. Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa di tengah tekanan gejolak ekonomi global, ternyata perekonomian nasional kita masih pada posisi yang sangat stabil dan bahkan mendapatkan apresiasi dari Direktur IMF, Kristalina Georgieva, dan mengatakan bahwa dari sini kami melihat pemerintah Indonesia benar-benar gigih dan akhirnya berhasil menempatkan Indonesia dalam posisi baik di saat sangat sulit bagi ekonomi dunia. Pernyataan Direktur IMF tersebut disebabkan karena kinerja ekonomi kita berada pada posisi baik, yaitu pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2023 sebesar 4,94% atau peringkat keempat tertinggi di antara negara-negara G20. Sementara tingkat inflasi di bulan November 2023 sebesar 2,86% atau peringkat ketujuh terendah di antara negara-negara G20 dan neraca perdagangan surplus 7,82 miliar USD atau surplus baru 3 bulan berturut-turut sejak kuartal kedua tahun 2020. Tentunya salah satu faktor yang menyebabkan perekonomian nasional berada pada posisi seperti ada karena tingginya international trust. Jika international trust tinggi, maka kredibilitas, kedaulatan dan suara Indonesia akan diakui, sehingga memudahkan kita dalam bernegosiasi termasuk pada bidang ekonomi. Berdasarkan lalu Institute Asia Power Index 2023, diplomatic influence kita berada peringkat pertama ASEAN atau peringkat ketujuh dunia. Sedangkan untuk comprehensive power berada pada peringkat kedua ASEAN atau peringkat 9 dunia. Bahkan berdasarkan International Institute for Management Development pada tahun 2023, World Competitiveness Ranking Indonesia berada pada peringkat 34 atau meningkat 10 peringkat dari tahun sebelumnya, yang merupakan peringkat peningkatan tertinggi di dunia. Tingginya internasional trust Indonesia dapat diraih berkat kinerja yang diakui oleh dunia. Kita berhasil melakukan penanggulangan COVID-19 yang cepat, berhasil menyelenggarakan forum-forum internasional seperti KTT G20, KTT ASEAN dan KTT AS, serta berhasil menjadi tuan rumah berbagai event internasional. Indonesia juga menjadi jembatan perdamaian dunia, di mana Bapak Presiden terakhir bertemu langsung dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky untuk mencoba menjembatani perdamaian Rusia Ukraina, serta bertemu dengan Presiden Joe Biden untuk mengajak Amerika Serikat juga untuk mendukung gencatan senjata, dan juga bagaimana perjuangan Ibu Menlu kita untuk terus aktif mendukung perdamaian antara Palestina Israel. Di samping internasional trust, stabilitas perekonomian nasional juga tentunya terwujud berkat upaya pemerintah dalam menjalankan program transformasi ekonomi sebagaimana terang dalam RKP 2023. Polri sendiri tentunya berusaha untuk membentuk dukungan terhadap transformasi ekonomi tersebut dengan melaksanakan 4 KPI yang ditetapkan oleh Menpan RB, disertai dengan digitalisasi layanan publik, yaitu menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pokok, menjaga hilirisasi industri, menjaga pasar domestik, serta menjaga APBN sebagai shock absorber. Dengan menjaga ketersediaan stabilitas harga pokok, kami mengoptimalkan peran Satgas Pangan. Hasil kegiatan Satgas Pangan sepanjang tahun 2003 telah melakukan upaya preventif dan preemptif sebanyak 158.173 atau naik 891 kegiatan
dibanding tahun 2022. Kemudian melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait sebanyak 187 kegiatan atau naik 23,84% dari tahun 2022. Melakukan penegakan hukum sebanyak 54 kegiatan atau naik 12 kegiatan, 28,57% dari tahun 2022. Dan salah satu kasus yang menonjol yang berhasil diungkap oleh Satgas Pangan adalah penyelewengan distribusi beras sebanyak 250 ton di Banten dan telah ditetapkan 7 orang sebagai tersangka. Kemudian untuk mengoptimalkan berbagai kegiatan, Satgas Pangan juga melakukan berbagai inovasi seperti membuat aplikasi, web, call center, email, dan Instagram Satgas Pangan. Selanjutnya untuk menjaga keberlangsungan iklim investasi dan hilirisasi industri, kami juga berupaya untuk terus menjamin stabilitas kamtimas di lokasi investasi maupun hilirisasi. Polri memberikan pendampingan pada setiap arus bisnis dari berbagai potensi kerawanan. Dan apabila terdapat permasalahan, maka dilakukan pendekatan musyawarah dan restoratif justice yang dikedepankan. Dan untuk menjaga pasar domestik, Polri memberikan perhatian khusus terhadap importasi ilegal. Pada sektor hulu kami memperkuat pengawasan di perbatasan darat, laut, jalur-jalur tikus dengan meningkatkan peran polsek, subsektor di perbatasan, mengoptimalkan patroli peralihan untuk perbatasan laut. Hilir dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memperjualbelikan produk impor legal. Bersama dengan Kementerian Lain serta stakeholder yang ada, kami juga aktif melakukan razia terhadap barang impor di pasaran. Hal ini harus dilakukan terhadap impor ilegal, dan apabila upaya pencegah tidak diindahkan, maka terdapat unsur mensela yang mau tidak mau harus kita lakukan penegakan hukum. Kami telah mengungkap 21 perkara dan memusnahkan barang bukti senilai 68 miliar berupa pakaian bekas sejumlah 13.374 Pilpres. Kemudian untuk menjaga pasar domestik, Polri juga tentunya ikut serta memperkuat UMKM. Jika ditemukan pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran ringan oleh pelaku UMKM, kita berikan edukasi ataupun pendampingan sehingga bisnis pelaku UMKM dapat berjalan dengan lancar. Saat ini Polri juga melalui Bayangkari telah membina 3.490 UMKM se-Indonesia. Terhadap UMKM binaan tersebut, kami memberikan bantuan bekerja sama tentunya untuk meningkatkan kemampuan marketing usaha mereka dengan menyelenggarkan lomba vlog, TikTok, dan Instagram serta melakukan peningkatan literasi keuangan. Bekerja sama dengan Dikranas dan Bank BRI untuk bantuan modal pengembangan UMKM. Saat ini kita telah beberapa waktu yang lalu telah mulai kegiatan kreasi Bayangkari Nusantara yang diikuti oleh 400 lebih pelaku UMKM. Kemudian 4 KPI yang terakhir yaitu menjaga APBN sebagai shock absorber. Selama ini Polri terus melakukan pendampingan dalam penggunaan keuangan negara. Alhamdulillah upaya tersebut mendapatkan penilaian positif dari masyarakat dan berdasarkan survei indikator yang dirilis pada 6 November 2023, 84,8% masyarakat menilai baik atas kinerja Polri dalam pendampingan penggunaan anggaran dan 82,6% masyarakat menilai bahwa upaya tersebut bermanfaat. Kemudian kami juga memiliki Satgasus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri yang melakukan tindakan pencegahan korupsi, salah satunya pendampingan keuangan negara. Tahun 2023 Satgasus menjalankan 11 program dengan hasil 308 kali kegiatan koordinasi, 46 kali kegiatan sosialisasi, serta 4 kali mengirimkan surat usulan perbaikan tata kelola kepada Kemenkyu dan PPATK, Kementan, serta 2 kali kepada Kementerian ESDM. Di samping melakukan pendampingan terhadap keuangan negara, kami juga berupaya agar anggaran Polri dioptimalkan untuk membeli produk dalam negeri. Kami laporkan bahwa total anggaran belanja
belanja Polri sebesar 41,73 triliun. 63,19% diantara digunakan untuk membeli belanja produk dalam negeri. Dari 26,36 triliun atau 63% tersebut sudah terrealisasi 22,1 triliun atau 83,83%, dan 4,26 atau 16% lainnya masih dalam proses. Atas pencapaian tersebut, Polri telah melebihi target penggunaan PDN sebesar 40% dan mendapatkan penghargaan dari LKPP sebagai peringkat ketiga kementerian lembaga dengan nilai transaksi PDN terbesar. Polri juga telah membuat e-katalog sektoral yang di dalamnya terdapat 45.279 produk dalam negeri dan 1.084 penyedia terdaftar, di mana e-katalog tersebut terkoneksi dengan aplikasi LKPP yaitu e-katalog.lkpp.go.id. Tentunya 4 KPI ini akan terus kami optimalkan sehingga kita harapkan mampu mendukung keberhasilan program transformasi ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah. Hal tersebut akan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi kita terus tetap terjaga, dan kita harapkan bahwa kita betul-betul bisa memanfaatkan bonus demografi di tahun 2030 dan 2035, dan kita bisa keluar dari middle income gap pada tahun 2038. Guna menjamin stabilitas perekonomian nasional, maka stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa. Beliau mengatakan bahwa as we speak of economic stability, we must recognize that national stability is its foundation. Jadi ketika kita bicara tentang stabilitas ekonomi, kita harus menyadari bahwa keamanan nasional adalah fondasinya. Stabilitas keamanan terjaga, roda perekonomian dapat terus berputar, investasi dapat terus bertambah, dan program-program pemerintah dalam mendukung transformasi ekonomi juga dapat terus berjalan. Kondisi keamanan Indonesia berada pada posisi baik. Law and Order Index 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat kelima dari 120 negara yang dinilai. Tingginya tingkat keamanan Indonesia juga dilihat dari hasil survei indikator pada 6 November 2023, 95,9% masyarakat merasa aman tinggal di tempatnya saat ini. 90,6% masyarakat merasa aman saat berjalan sendirian di malam hari, dan 87,7% masyarakat percaya bahwa polisi masih mampu menjaga keamanan di wilayah tinggal. Tentunya persepsi dan nilai positif ini tidak terlepas dari pelaksanaan tugas oleh seluruh anggota dan juga seluruh komponen bangsa yang selama ini mendukung terkait dengan pelaksanaan tugas operasional maupun tugas-tugas pembinaan di institusi Polri. Pada tugas operasional terdapat berbagai upaya hukum, penegakan hukum yang telah kami lakukan. Total jumlah kejahatan sepanjang tahun 2002 juga sebanyak 288.472 perkara, naik 11.965 perkara jika dibandingkan dengan tahun 2002. Kenaikan jumlah kejahatan tersebut berbanding lurus dengan kenaikan total jumlah penyelesaian. Tahun 2023 terdapat 203.293 perkara, atau naik 3.146 perkara yang berhasil diselesaikan dibanding tahun 2022. Upaya penegakan hukum yang kami lakukan merupakan upaya terakhir ataupun ultimum remedium dengan mengedepankan pendekatan restoratif justice guna memenuhi rasa keadilan dan pemulihan kembali pada keadaan semula. Komitmen kami menjalankan restoratif justice dibuktikan dengan kenaikan terkait dengan penyelesaian perkara dengan restoratif justice sebesar 2.366 perkara atau 15% dibandingkan tahun 2022 menjadi 18.175
untuk kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, menjadi perhatian publik, mencederai hati masyarakat, merugikan keuangan negara, maupun merugikan masyarakat kecil ataupun kelompok rentan, seperti perempuan dan anak, tetap kami lakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahun 2023 ada kurang lebih 88 perkara kejahatan terhadap perempuan dan anak yang berhasil diselesaikan. Penyelesaian perkara tersebut tentunya sangat memperhatikan aspek kesehatan psikologis korban dan perlunya diberikan pendampingan psikologis. Karena bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, Polri juga harus mempertimbangkan mekanisme diversi sebelum penegakan hukum dilakukan. Di samping penegakan hukum, sarana prasarana perempuan, anak, termasuk penyandang disabilitas, juga terus kami penuhi pada setiap kantor kepolisian. Pada tahun 2023 terdapat 19.105 sarpras penunjang dari kelompok rentan, di mana jumlah tersebut terus kita tingkatkan dan naik 14,52% atau 2.423 dibanding tahun 2022. Kemudian kita juga terus gencar melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan yang menjadi atensi publik. Salah satunya adalah TPPO, tadi sudah dijelaskan. Pada Mei 2023 ditemukan 1.213 korban TPPO di Filipina yang berasal dari 11 negara termasuk Indonesia. Atas temuan tersebut, Polri kemudian bekerjasama dengan KBRI Manila, Filipina National Police, hingga berhasil melakukan repatriasi terhadap 226 WNI menjadi korban. Melihat temuan tersebut, kemudian pemerintah melakukan langkah cepat untuk memberantas TPPO. Pada saat ratas, Presiden menunjuk Polri sebagai leading sector, di mana Kapolri bertugas sebagai ketua harian gugus tugas, dan kami kemudian membentuk Satgas TPPO Polri. Satgas TPPO Polri berhasil meningkatkan kinerja penegakan hukum, di mana sepanjang tahun 2023 kami berhasil menyelesaikan 290 perkara atau naik 339% jika dibandingkan tahun 2022 sebelum kami ditunjuk menjadi ketua harian gugus tugas. Kemudian peningkatan penyelesaian perkara ini juga diri dengan peningkatan jumlah tersangka, di mana tahun 2023 terdapat 1.361 tersangka atau meningkat 691% dibandingkan tahun 2022. Kemudian terdapat beberapa perkara menonjol yang berhasil kami ungkap di tahun 2023, yaitu TPPO jaringan Arab Saudi dengan 15 tersangka dan 35 korban, TPPO jaringan Thailand dengan 2 tersangka dan 26 korban, TPPO jaringan Kamboja dengan 2 tersangka dan 3 korban, serta TPPO jaringan penjualan ginjal dengan 13 tersangka dan 10 korban. Kemudian terkait dengan pemberantasan narkoba, kami telah membentuk Satgas P3TN. Polri berhasil menyelesaikan 31.415 perkara atau 79,7% dari total 39.384 perkara pada tahun 2023. Dari penyelesaian perkara tersebut, barang bukti yang bisa disita senilai 12,8 triliun atau sekitar 7,5 ton ganja, 22.026 ton ganja, 11,5 kg kokain, 1,5 juta butir ekstasi, 6,1 ton sabu, dan 105 kg tembakau gorila yang diperkirakan telah menyelamatkan kurang lebih 35,7 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Polri juga berhasil melakukan aset tracing senilai 401,14 miliar dari para pelaku. Kemudian beberapa kasus kejahatan narkoba yang menonjol tadi sudah disampaikan. Salah satunya adalah pengungkapan narkoba dan TPPO jaringan Freddy Pratama. Pada tahun 2023 kami melakukan joint operation dengan Malaysia, kemudian Thailand, termasuk juga Brunei, melalui operasi Escobar Indonesia 2023. Kami berhasil menangkap pengendali operasi jaringan Freddy Pratama atas nama K alias R
menyita 10,2 ton sabu dan 116.346 ekstasi yang apabila dikonversi berhasil menyelamatkan kurang lebih 51 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Dan kami menerapkan PPPU dengan nilai 359,7 miliar. Kemudian pengungkapan narkoba jaringan internal Malaysia Aceh. Tersangka 2 orang, BB sebanyak 348 kg. Kemudian narkoba jaringan internasional Malaysia Aceh di Kuala Kepin Aceh. Tersangka 3 orang, barang bukti 200 kg dan berhasil kurang lebih menyelamatkan 1 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian selanjutnya jaringan internasional Malaysia Aceh di India Aceh dengan tersangka 5 orang dan barang bukti sebanyak 149 kg. Pengungkapan jaringan internasional Malaysia Indonesia di Kabupaten Bengkalis Riau tersangka 3 orang dengan barang bukti sabu 147 kg. Dan tentunya kita sepakat bahwa kejahatan narkoba ini adalah musuh bersama yang harus kita berantas karena dapat merusak generasi muda. Oleh karena itu kami terus berkomitmen melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba termasuk kejahatan lain yang merasakan masyarakat. Seperti juga perjudian yang saat ini juga marah dan banyak dimainkan oleh generasi muda. Terkait dengan perjudian pada tahun 2023 kita berada di angka 2.278 perkara. Kami juga telah membuka 1.229 rekening dan bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk memblokir 10.056 website judi. Beberapa pengembangan menonjol perjudian sepanjang tahun 2023, 8 situs judi online di Bali, 46 tersangka, 19 rekening senilai 150 miliar. Kemudian 2 situs judi online di Riau, 1 tersangka, menyita aset senilai 57,5 miliar. Situs judi online di Jakarta, 12 tersangka, membekukan 20 rekening senilai 6 miliar. Kemudian berdasarkan temuan tersebut, kejahatan perjudian membedakan dengan sepak bola. Bapak Presiden memerintahkan agar perjudian yang berkaitan dengan sepak bola agar terus diberantas sebagaimana penyampaian beliau. Sejak 2015 saya sampaikan mengenai pentingnya sepak bola itu bersih dari judi, bersih dari mafia bola, sehingga akan terjadi permainan yang fair dan nantinya transformasi sepak bola di Indonesia akan terjadi. Tidak ada pengaturan skor, tidak ada permainan uang, dan pertandingan ini akan menggerakkan transformasi sepak bola Indonesia. Oleh karena itu kami telah membentuk Satgas Mafia Anti Bola Polri bekerja sama dengan Satgas Anti Mafia Bola Independen yang dibentuk untuk menciptakan iklim persepak bola yang lebih baik, mempersiapkan atlet-atlet sepak bola Indonesia dan mewujudkan kompetisi sepak bola yang fair. Satgas Anti Mafia Bola mengeluarkan situs judi online SBO Top dengan perputaran uang sebesar 481 miliar. SBO Top diduga menyelenggarakan taruhan untuk liga nasional dan internasional serta menjadi sponsor salah satu klub sepak bola di Indonesia. Polri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Kemudian terkait dengan match fixing yang dilakukan oleh beberapa wasit Liga 2 PSSI, kami sudah amankan dan saat ini kami telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, termasuk salah satunya tersangka atas nama Bidik Balmulyo yang merupakan salah satu pemain match fixing lama yang saat ini sudah kita lakukan penahanan. Kemudian untuk memperkuat upaya pemberantasan mafia bola, Polri telah melakukan MOU dengan PSSI dengan berbagai ruang lingkup, mulai dari pengamanan, peningkatan kapasitas, termasuk juga penegakan hukum dan pemanfaatan dan hubungan kepolisian luar negeri. Kemudian terkait dengan situs perjudian yang telah masuk ke dalam iklim persepak Indonesia, Polri terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan di ruang cyber, bukan hanya terhadap kejahatan perjudian, namun juga terhadap kejahatan cyber lain. Dan penegakan kejahatan cyber sepanjang
sepanjang tahun 2023 terus kami tingkatkan. Hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah penyelesaian perkara, yaitu 55,26% pada tahun 2002 menjadi 60,26% pada tahun 2023. Kemudian dari sisi preventif tentunya terus kita lakukan untuk menurunkan angka kejahatan di mana jumlah perkara kejahatan cyber tahun 2023 sebanyak 3.785 perkara, turun 22,11%. Beberapa perkara menonjol kejahatan cyber yang berhasil diungkap sepanjang tahun 2023. Perkara illegal access dan pencurian koin kripto pada situs coinbase.com dengan 45 miliar. Kemudian perkara 19.965 email ilegal dengan total kerugian negara 353,7 miliar, pelakunya 6 tersangka. Perkara penipuan dengan modus APKW dengan total kerugian 4,7 miliar, 12 tersangka. Kemudian Polri bersama dengan 15 kementerian lembaga membentuk Satgas Aksi, di mana pada tahun 2023 Satgas ini berhasil menemukan 1.641 entitas atau meningkat 746 entitas dibandingkan dengan tahun 2002 sebanyak 895 entitas. Kemudian terkait dengan penegakan hukum di bidang investasi, tahun 2023 kami berhasil menyelesaikan 30 perkara atau naik 9 perkara dibandingkan tahun 2022. Beberapa perkara menonjol terkait dengan kegiatan investasi yang berhasil kami ungkap. Perkara lebah pancing yang merugikan 4.000 korban dengan nilai 217 miliar. Saat ini sudah kita tetapkan 3 tersangka. Kemudian perkara robot trading net 89 yang merugikan 2.388 korban dengan nilai 77,44 miliar, 9 tersangka. Perkara auto streetfood merugikan 1.514 korban dengan nilai 448,65 miliar dan 4 tersangka. Perkara korupsi ilegal KSP Pracito Inti Sejahtera, korbannya 1.701 dengan nilai 205,37 miliar dan 1 tersangka. Kemudian Polri juga fokus untuk melindungi kekayaan negara dari segala bentuk kejahatan. Sepanjang tahun 2023 kami mengungkap 767 perkara terkait kejahatan kekayaan negara dan melakukan aset recovery senilai 1,34 triliun. Jenis kejahatan kekayaan negara yang paling banyak tentunya korupsi. Jadi selain kita melakukan penegakan hukum sebagai ultimum remedium, tentunya kita juga melakukan proses aset recovery. Kami berhasil mengungkap 431 perkara dengan nilai kerugian negara 3,6 triliun rupiah, melakukan aset recovery sebesar 909 miliar. Jika aset recovery dibandingkan dengan total kerugian negara di masa tahun 2023 mengalami peningkatan 2,6% dibandingkan tahun 2022. Dari sisi jumlah tersangka, kami berhasil menetapkan 887 tersangka atau naik 228 tersangka dibandingkan tahun 2022. Kemudian untuk optimalisasi pemberantasan korupsi, kami juga memiliki Satgas Pungli yang bekerja bersama-sama dengan kementerian lembaga yang lain, di mana capaian kinerja Saber Pungli tahun 2023 juga banyak mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022, baik pada kegiatan kerja, pencegahan, penindakan, divisi maupun penyitaan barang bukti. Guna memberikan efek jerak, kemudian terhadap kasus-kasus yang penerapan TPPU oleh Satgas TPPU bentukan dari Kemenko Polhukam. Dalam memberantas TPPU, kita juga mendapatkan hasil yang positif karena penyelesaian perkara tahun 2023 mengalami peningkatan 155 perkara.
nilai aset yang disita di tahun 2023 yang mengalami peningkatan 443 miliar, naik 10,8%. Kemudian Polri juga aktif untuk ikut bersama-sama dengan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara. Dari total target tagihan BLBI yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 110,45 triliun, saat ini sudah terdapat aset senilai 35,02 triliun atau 31,71% dari target Kemenq yang berhasil dikembalikan ke negara, di mana 14,57 triliun diantaranya dilakukan pada tahun 2020. Kemudian terkait dengan pemberantasan mafia tanah, Polri tentu terus melakukan pemberantasan oleh Satgas Anti Mafia Tanah bekerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Kejaksaan serta stakeholder terkait. Penyelesaian humas terkait dengan Satgas Anti Mafia Tanah naik 53 pendumas, dan kami juga mendapatkan penghargaan dari Menteri ATR dan BPN dan Panglima TNI karena berhasil mengungkap dan menyelamatkan aset milik TNI di Bekasi. Kami tentunya terus berkomitmen untuk memberantas segala bentuk praktek mafia tanah agar para usaha tidak terkendala, termasuk pelaku usaha di bidang sumber daya alam. Terkait dengan sumber daya alam ini juga menjadi perhatian serius kami. Ada 336 perkara dengan rincian 128 perkara illegal mining, 18 perkara illegal logging, 182 perkara illegal drilling, dan 8 perkara illegal fishing. Korpo Air Batam panjang tahun 2020 berhasil melakukan penegakan hukum sebanyak 94 perkara sebesar 297,69 miliar dari berbagai aktivitas ilegal yang mengakibatkan kerugian negara di perairan Indonesia. Pengungkapan 6 kasus illegal fishing dan 3 tersangka dan 6 unit kapal asing yang berhasil diungkap, 1 kasus bom ikan di Surabaya, dan barang bukti berupa 1.075 kg potasium serta pengungkapan 10 kasus tindak pidana kriminal, termasuk menangkap 19 tersangka dan barang bukti penyelundupan 478.562 baby lobster. Selain penegakan hukum, tentunya berbagai inovasi yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Baharkam seperti perusahaan terapung, poliklinik terapung, tambang nusa, prediksi, program sapu bersih sampah di laut juga dilakukan. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai syarat pendukung, yaitu 362 kapal, 11 pesawat, dan 63 helikopter. Melalui berbagai satgas yang ada, diharapkan pelaksanaan tugas Polri lebih optimal, dapat menjangkau daerah luar yang terpencil. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, terdapat 199 aksi KKP yang menyebabkan 146 orang menjadi korban. Sedangkan untuk aksi KKP tahun 2023 terdapat 234 aksi atau menurun 50 aksi dibandingkan tahun 2022. Tentunya untuk menghadapi aksi KKP ataupun KKP, kami terus meningkatkan kapasitas satuan wilayah dengan memaparkan dan mengawal program PUD pemekaran Polda Papua menjadi 6 Polda, 42 Polres yang didukung oleh 21.555 personil dan mendukung pemekaran daerah otonomi baru. Kami menggelar operasi untuk kegiatan di Papua meliputi operasi Damai Kartang. Ini adalah operasi penegakan hukum. Operasi Paru 2023 bersama dengan TNI terus kita lakukan diplomasi dan pencarian terhadap penculikan Kapten Philip Marx
operasi raksasa Malakasi, operasi soft approach dengan tujuan beristirahat dan main people Papua melalui program Bimas Open dan operasi petik bintang Mangsiman 2023 terkait dengan kegiatan KKP dan KKP di Papua Barat. Polri juga terus memberikan lindungan bagi masyarakat Papua dari serangan KKP bersama dengan seluruh stakeholder yang ada. Kemudian terkait dengan ancaman teroris, Polri mengembangkan langkah preventive strike. Preventive strike kami lakukan untuk meniadakan serangan teror sepanjang tahun 2023 dan berhasil menangkap 146 orang tersangka, di mana 4 orang diantaranya dilakukan bergabung oleh operasi Margasburaya 2023. Meskipun kelompok MIT sudah berhasil tuntas, namun operasi terus dilakukan untuk melakukan pemulihan keamanan. Kemudian kita juga melakukan deradikalisasi sehingga terbebas dari ideologi yang menyimpang. Terdapat 4.892 napiter dan keluarganya yang berhasil dilakukan deradikalisasi, di mana 256 orang diantaranya saat ini berstatus hijau dan bersedia melepas baiat untuk setia kepada NKRI. Kemudian kami juga melakukan antisipasi teror terhadap berbagai event-event yang penting melalui rencana kontingensi teror dengan menggelar 314 operasi kepolisian dan 305 operasi kepolisian. Berbagai macam operasi yang kita laksanakan mulai dari operasi lilin, pengaman Natal dan tahun baru 2023. Di mana Kemenhub RI waktu itu memprediksikan bahwa potensi pergerakan masyarakat 44,17 juta atau 16,35%, sehingga kita memberikan 2.629 pos PAM, posnya, serta pos terpadu dan melibatkan 166.791 personil gabungan untuk mengamankan Natal 2022 dan Nataru 2023. Selanjutnya, kami juga menggelar operasi ketupat 2023 karena saat itu Kemenhub RI memprediksikan berdasarkan survei terjadi peningkatan drastis pergerakan sebanyak 123,8 juta orang atau 45,8% dari total penduduk di Indonesia. Gitu. Mau tidak mau, Polri bersama stakeholder yang lain bekerja dan harus berpikir out of the box dan mempersiapkan pengamanan secara detail di lapangan didukung oleh 148.000 personil lebih dan 2.787 pos pengamanan layanan dan terpadu. Alhamdulillah masyarakat akhirnya memberikan apresiasi terkait dengan perayaan rangkaian pengamanan Idul Fitri dan arus mudik tahun 2023. Dari Bapak Presiden juga memberikan apresiasi dan survei indikator dengan 88,3% masyarakat setuju bahwa mudik lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya dan 89,5% masyarakat mengaku puas terhadap mudik tahun 2023. Kemudian Polri juga tentunya melakukan pengamanan event-event internasional. Bapak Presiden pada satu memerintahkan bahwa pastikan bahwa zero attack dan tidak boleh ada letupan sekecil apapun. Sehingga pada saat itu kita mengamankan 43 orang pelaku teror yang kita duga dan kita lakukan langkah-langkah. Kemudian kita juga melaksanakan pengamanan mulai dari KTT ASEAN. Pada event tersebut Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Kemudian kita menjalankan operasi Komodo 2023 untuk pengembangan KTT ASEAN 42 di Labuan Bajo. Operasi Tribata Jaya 2023 untuk pengembangan KTT ASEAN 43 di Jakarta.
Operasi tersebut didukung oleh Taiwan Command Center sebagai pusat kendali operasi yang kemudian dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mendukung keberhasilan tugas di lapangan. Kami juga menyiapkan pasukan Brimob Standby Force siap gerak. Polri juga berkesempatan menjadi ketua Samvisi, DDI, dan INMTC di Labuan Bajo. Kami telah berhasil menghasilkan 16 dokumen teknis, termasuk salah satu AIS dengan operasi Tribata Agung dan beberapa event olahraga internasional, Piala Dunia U17 dengan operasi Aman Bakuya, pengamanan MotoGP, World Superbike, MXGP, dan yang dilaksanakan di Mandalika, FIBA World Cup 2023, dan beberapa kegiatan event-event internasional yang lain. Kemudian juga tentunya Polri berkomitmen untuk mendukung program mengamankan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Karena diharapkan ini juga akan mengubah paradigma dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Beberapa operasi yang kita lakukan dan kegiatan yang kita lakukan mulai dari sambang, patroli, penanaman mangrove, menggelar bakti kesehatan sampai dengan menggelar operasi terpusat Nusantara Mahakam 2023 serta operasi wilayah Mahakam 2023, termasuk salah satunya adalah pada saat melakukan langkah-langkah membentuk satgas pembebasan lahan di IKN. Kemudian tentunya kita harapkan ini semuanya bisa berjalan sehingga rencana pemerintah untuk melaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan di IKN dapat berjalan, dan ini juga menjadi simbol identitas bangsa sekaligus penggerak ekonomi nasional di masa depan. Kita juga melakukan pengamanan terkait agenda pemilu dan pemilihan serentak 2024. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu kali ini juga memiliki